Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tanggapan saya setelah belajar tentang persepsi, maka saya membuat kesimpulan persepsi atau tanggapan dalam kurung penerimaan adalah proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi kadang menghasilkan sudut pandang yang mempengaruhi pikiran, perilaku, dan emosi. Di dalam Alkitab boleh kita baca dalam Amsal 16 ayat 1 sampai 3 dikatakan, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Hasil dari tanggapan kita atas apa yang kita lihat, atas apa yang kita rasakan, dan atas apa yang kita dengar, serta respon panca indera kita dapat mempengaruhi tindakan kita kepada diri sendiri atau kepada lingkungan sekitar kita. Di dalam Alkitab pernah dibuat satu contoh cerita ketika persepsi menghasilkan sudut pandang yang berbeda, maka akan menghasilkan dua suasana hati yang berbeda. Satu penuh dengan sukacita dan kekuatan, satu penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17, ketika Elisa beserta asistennya di desa Dotan telah dikelilingi para tentara Aram. Pada pagi-pagi benar waktu Elisa dan asistennya bangun pagi, mereka melihat tentara berkuda dan kereta berkeliling mengelilingi rumah mereka. Lalu datanglah asistennya berkata kepada Elisa, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawab Elisa, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhanku, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata asistennya itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan tentara surga berkuda dan kereta api sekeliling kota itu. Elisa dan asistennya ada dalam kesulitan yang sama, dikepung para tentara Aram yang sangat besar. Tidak heran asistennya takut. Ia melihat hal itu tapi Elisa tidak takut sama sekali. Apa yang membedakan yaitu persepsi yang menghasilkan cara pandang. Asisten Elisa melihat masalah yang besar. Elisa melihat kuasa Allah yang lebih besar daripada masalahnya. Elisa lebih memperhatikan yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Inilah kunci hidup yang berkemenangan, yang percaya. Di 2 Korintus 4 ayat 18 juga dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Fokus kepada yang kelihatan, hidup dikendalikan apa yang dilihat. Dilihat menyenangkan, ia akan senang. Dilihat tidak menyenangkan, ia merasa susah dan penuh dengan ketakutan. Fokus kepada yang tak kelihatan, apapun yang terjadi, fokus kepada janji-janji Allah melalui firman. Inilah yang disebut dengan mata iman. Setelah Elisa berdoa, asistennya dimampukan melihat kenyataan bagaimana kuasa ilahi selalu siap siaga melindungi mereka. Tidak semua situasi yang kelihatannya impossible atau sia-sia selalu seperti itu kenyataannya. Apabila kita merasa kelabakan dan tak berdaya, ingatlah bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Dia dapat memerintahkan malaikatnya untuk menjaga kita di segala jalan. Mazmur 91 ayat 11 juga dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalannya. Ketika kita mengingat bahwa Allah senantiasa menyertai kita untuk itu, demikian jugalah dengan persepsi. Apapun yang kita rasakan melalui panca indera kita, ingatlah segala keputusan yang terjadi bukan hasil apa yang kita lihat secara panca indera, tetapi atas kehendak Allah. Di dalam tulisan Roh Nubuat dikatakan, sebelum kejatuhan Adam, tidak sedikit pun keraguan muncul di benak orang tua pertama kita yang mengaburkan persepsi nyata mereka tentang karakter ilahi Allah. Agar mereka bisa melihat keindahan
pada tiap benda yang mereka lihat. Hidup yang menyenangkan, halaman 336, jilid 1. Demikianlah, terima kasih. Tuhan memberkati.